Selamat siang, sahabat Primaya. Perkenalkan, saya dengan Adrian, dokter umum di Rumah Sakit Primaya. Ya, jadi pada kesempatan hari ini, pada podcast ini kita akan membahas tentang diabetes. Lebih tepatnya itu tentang makanan apa sih yang tepat untuk penderita diabetes mellitus. Seperti kita tahu sendiri, diabetes itu kan disebut juga sebagai mother of all diseases. Jadi ini merupakan faktor risiko untuk penyakit-penyakit lainnya, contohnya seperti penyakit jantung, kemudian stroke, ataupun penyakit pembuluh darah lainnya. Kemudian di Indonesia sendiri ini juga merupakan salah satu negara dengan penderita diabetes mellitus tertinggi di dunia, masuk ke dalam top 10 besar. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang topik pembahasan pada hari ini, sudah ada narasumbernya pada hari ini. Selamat siang dokter, dengan Selamat siang. Dr. Davi Muhammad, spesialis gizi klinis yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai topik pembahasan pada hari ini. Baik dok, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, oke, kalau gitu kita mulai aja dok dari pertanyaan pertama mungkin ya dok. Oke, siap. Siap. Jadi kenapa sih dok pentingnya pengaturan pola makanan di dalam pasien diabetes mellitus selain penggunaan obat itu sendiri dok? Ya, jadi untuk sahabat Primaya semua, jadi memang diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit yang salah satunya dipengaruhi oleh pola makan. Jadi sangat penting sekali buat pasien-pasien diabetes, itu bukan hanya konsumsi obat-obatan, tentu pola makan juga menjadi faktor penting terhadap regulasi gula darah atau kontrol gula darah. Karena kan diabetes ini kan kaitannya sama gula darah ya. Jadi kalau makannya benar, ya regulasi gula darahnya bagus dibantu dengan obat. Tapi kalau makannya nggak benar, walaupun minum obat juga, kemungkinannya mungkin gula darahnya malah tetap tinggi atau nggak turun-turun gitu. Ya mungkin seperti itu sih awalnya. Oke, baik. Berarti emang nggak bisa ya dok, cuma ngandelin obat doang, tapi emang harus dibantu dua-duanya. Jadi obat iya dirutinkan dan juga pola makannya harus sesuai juga dok ya. Betul, jadi artinya harus seimbang antara pola makan dan juga obat-obatan. Gitu. Oke, baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ya. Ini yang mungkin sering ditanyakan banyak orang juga nih kan, gula itu kan cenderung dekat misalkan dengan orang menyebutnya karbohidrat ya dok. Nah, Ya. sebenarnya karbohidrat yang sering ditakuti oleh penderita diabetes itu sendiri, apakah benar-benar harus dihindari total atau sebenarnya masih boleh dok? Ya, jadi sebenarnya pada prinsipnya untuk pola makan pada penderita diabetes itu adalah tetap prinsipnya gizi seimbang. Baik. Jadi harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada seratnya, bahkan boleh ada lemaknya gitu. Nah, tapi dalam hal ini konteksnya karbohidrat itu bisa kita atur di mana harus lebih dominan karbohidrat kompleks. Baik. Jadi karbohidrat itu kan ada dua ya, ada karbohidrat simplex dan karbohidrat kompleks. Gampangnya sih bahasanya kalau yang simplex itu dia lebih mudah meningkatkan gula darah. Baik. Kalau yang kompleks itu dia agak lambat meningkatkan gula darah. Jadi artinya pada penderita diabetes karbohidrat tetap harus ada, tapi mungkin pemilihannya lebih dominan yang karbohidrat kompleks tadi. Nah, contohnya apa? Kalau karbohidrat kompleks itu kan kalau misalnya kita ngomongin contoh nasi, sebenarnya nasi merah itu juga tinggi karbohidrat kompleks gitu. Tapi kalau misalnya karbohidrat simpleks contohnya apa? Ya modelnya kayak tepung-tepungan. Dari buah-buahan juga sebenarnya karbohidrat simpleks, tapi itu mungkin dibatasi atau dikurangi. Seperti itu. Jadi artinya kesimpulannya ya karbohidrat tetap harus ada gitu. Baik. Terutama lebih baik lagi kalau karbohidrat yang kompleks dok ya. Betul. Baik. Oke dok, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi dok ya. Ya. Jadi seberapa penting sih dok indeks glikemik dalam memilih makanan sehari-hari ini bagi penderita diabetes mellitus dok? Ya. Nah, jadi indeks glikemik ini tadi kaitannya dengan karbohidrat kompleks atau simpleks tadi. Baik. Jadi kalau misalkan indeks glikemiknya makin tinggi, itu artinya makanan tersebut semakin cepat meningkatkan gula darah. Tapi kalau misalnya indeks glikemiknya rendah, itu semakin lambat meningkatkan gula darah. Jadi artinya pada pasien-pasien dengan diabetes itu disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan karbohidrat dengan indeks gulanya yang rendah. Contohnya itu kayak nasi merah indeks gulanya rendah. Atau dari buah-buahan. Sebenarnya buah-buahan juga kan dia mengandung gula ya. Ada yang indeks gulanya tinggi, ada yang indeks gulanya rendah. Jadi artinya pasien penderita diabetes juga boleh makan buah-buahan, tapi disarankan yang indeks gulanya rendah. Contohnya adalah buah-buahan yang warnanya cerah, kuat, rasanya agak-agak asam. Contohnya kayak jeruk, kiwi, beri-berian. Nah itu indeks gulanya rendah. Dan harus hati-hati dengan yang indeks gulanya tinggi. Contoh sebenarnya kayak nasi putih itu indeks gulanya tinggi. Tapi masih boleh nggak? Boleh. Cuma nanti porsinya diatur. Bisa diganti dengan nasi merah yang indeks gulanya lebih rendah. Kalau buah-buahan bagaimana? Nah kalau buah-buahan sebenarnya yang indeks gulanya tinggi, yang biasa dikonsumsi sehari-hari, contohnya kayak pisang, terus udah gitu buah mangga,
itu indeks gulanya lumayan tinggi. Jadi artinya itu bisa kita batasi atau kita kurangi. Baik. Gitu. Oke dokter. Kemudian mungkin untuk pengaplikasian berikutnya nih dok, untuk sehari-hari misalkan gimana sih dok porsi makanan yang ideal dalam satu piring untuk pasien dengan diabetes mellitus itu sendiri dok? Oke. Ya jadi sebenarnya sebelum ke porsi kita juga harus tahu dulu komposisinya. Sebenarnya sekarang ini yang dianjurkan untuk pasien diabetes itu tetap menganut prinsip gizi seimbang. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, dan ada lemaknya. Untuk karbohidratnya itu lebih dianjurkan untuk memilih yang karbohidrat kompleks tadi. Proteinnya porsinya harus cukup, baik itu protein hewani atau protein nabati. Ada ayam, ikan, telur, tahu, tempe, dan sayur-sayurannya itu juga harus ada. Plus lemaknya juga diusahakan itu mengandung lemak baik. Lemak baik itu contohnya omega 3, EPA, DHA gitu ya. Nah, itu juga bisa membantu untuk mengontrol kadar gula darah. Tapi terkait dengan porsi, sebenarnya untuk porsi ini tergantung dari individu masing-masing. Hanya kalau kita bisa menganut pada acuan umum, itu kita bisa mengacu pada prinsip isi piringku. Isi piring. Ya, jadi isi piringku ini juga bisa kita sebagai acuan awal bahwa sepertiganya itu berisi karbohidrat, sepertiganya lagi itu berisi lauk pauk, dan sisanya itu berisi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi itu bisa menjadi acuan awal kita. Walaupun memang sebenarnya sih tiap orang itu tergantung dari kebiasaan makannya masing-masing, tergantung dari berat badan, sehingga porsi mungkin berbeda-beda tiap orangnya. Baik dok. Mungkin seperti itu. Baik. Kemudian dok, ini juga menjadi sering pertanyaan banyak orang juga nih dok, mungkin. Jadi sebenarnya mana sih dok, apakah yang lebih berbahaya itu konsumsi gula yang berlebih atau pola makannya nggak teratur? Misalkan dia mungkin makannya cuma kayak sehari sekali tapi lewat di atas jam 9 malam. Atau lebih bahaya orang yang makan teratur tapi porsinya itu dengan gulanya tinggi seperti yang tadi mungkin ada karbohidrat simplex yang tinggi atau buah-buahan mengandung gula yang tinggi seperti itu dok. Sebenarnya keduanya sama-sama bisa merugikan penderita diabetes apabila dilakukannya salah. Mungkin yang pertama kalau misalnya komposisinya kurang tepat, dalam hal ini tinggi gula atau tinggi karbohidrat simplex, entah itu gula ataupun tepung-tepungan, ya tentu itu juga akan meningkatkan gula darah dengan cepat. Tapi yang banyak orang kadang-kadang salah atau kurang tepat itu adalah tidak memperhatikan jadwal makan. Karena ternyata sekarang ini jadwal makan sudah banyak diteliti untuk bisa mengontrol kadar gula darah. Dalam hal ini teorinya namanya adalah chrononutrition. Jadi kita tuh dianjurkan untuk makan di jam biologis tubuh kita. Makan pagi di bawah jam 9, makan siang di bawah jam 2, makan malam di bawah jam 8 malam. Nah itu secara penelitian itu adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita mengkonsumsi makanan atau makan. Sehingga kadar gula darah bisa lebih baik. Tentu komposisi juga harus diperhatikan ya yang tadi di awal disebutkan. Nah terkait dengan makan terlalu larut malam itu juga ternyata berpengaruh terhadap kadar gula darah yang kaitannya dengan kadar hormon insulin di tubuh kita. Karena semakin melarut malam di atas jam 8 malam, kadar insulin itu sudah semakin menurun di tubuh kita. Jadi kalau kita punya kebiasaan makan di atas jam 8 malam pagi larut malam dan meningkatkan gula darah, tentu tidak ada yang meregulasi gula darah ini, si insulin ini karena istirahat, sehingga potensinya gula darah bisa tinggi juga. Jadi artinya keduanya harus sama-sama dilakukan. Baik itu komposisinya dan jadwal makannya. Mungkin seperti itu. Baik dokter. Ya. Ya, kemudian berikutnya lagi nih mungkin ada nggak ya dok tips-tips nih buat misalkan kita lagi acara keluarga atau kita lagi makan keluar misalkan ada pernikahan itu kan mungkin makan makanannya nggak bisa selalu sesuai dengan yang tadi dokter jelaskan ya dok. Betul. Mungkin karbohidratnya lebih banyak karbohidrat simplexnya mungkin atau juga kadang jamnya mungkin nggak sesuai sama jam yang teratur seharusnya dok. Nah itu kira-kira ada nggak sih cara untuk mensiasatinya dok? Apa mungkin sebenarnya boleh mungkin kalau kurang lebih sebulan sekali lah atau acara-acara tertentu atau bagaimana ya dok? Ya, jadi sebenarnya satu kalau untuk waktu makan sih sebenarnya upayakan itu waktu makan itu tetap dilakukan sesuai anjuran tadi. Yang makan 3 kali sehari, pagi di bawah jam 9, siang di bawah jam 2, malam di bawah jam 8 itu tetap harus dilakukan. Sehingga tipsnya kalau memang ada acara seperti itu ya upayakan itu makannya atau acaranya memang saat jam makan. Jangan sampai di luar jam makan, itu satu. Kedua terkait komposisi, sebenarnya makannya dimanapun di luar itu ya apapun, upayakan isinya lengkap deh, minimal itu. Ada karbohidratnya, protein, ada seratnya, ada lemaknya. Karena gini,
semakin irit komposisinya, misal hanya makan protein aja, mungkin ke kadar gula darahnya nggak akan begitu berefek. Gula darahnya mungkin akan rendah-rendah aja. Tapi efeknya nanti saat makan berikutnya. Karena terlalu rendah gula darahnya, pas makan berikutnya gula darahnya bisa meningkat drastis. Itu juga nggak boleh pada penderita diabetes. Atau misalnya makannya cuma karbo sama protein aja. Nah itu juga potensinya bisa meningkatkan gula darah dengan cepat juga. Makanya tetap mau makan dimanapun, dan pasti semua kayaknya inilah ya, apa namanya, ada lah pasti komposisi makanan tersebut harus lengkap, ada karbo, protein, serat, sama lemaknya. Nah lalu yang ketiga tipsnya adalah pastikan tidak mengandung saus-saus instan atau saus-saus botol. Baik. Karena ini yang paling mungkin sering muncul saat kita acara di luar ya, makan di luar, betul, undangan atau apalah itu ya. Ya. Karena apa? Karena saus-saus botol atau saus-saus instan itu merupakan makanan yang tinggi gula sebenarnya. Bahan makanan tinggi gula. Jadi potensinya apa? Ya dia bisa meningkatkan gula darah. Habis acara-acara tersebut, gula darahnya bisa melonjak naik. Jadi pastikan tuh yang bumbu-bumbu instan atau saus-saus instan itu dihindari. Oh, baik. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya ada juga nggak sih ya dok? Mungkin kan ada beberapa orang yang butuh penyesuaian dulu nih dok untuk mengikuti pola makan yang tepat untuk diabetes. Misalkan dia tadinya sering ngemil, jadi nggak bisa berhenti makan terlalu lama. Itu ada nggak sih dok kira-kira cemilan-cemilan tertentu yang masih boleh dikonsumsi lumayan sering gitu dok frekuensinya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus dok? Baik. Sebenarnya ada untuk cemilan-cemilan atau jam selingan untuk pasien-pasien diabetes itu yang paling mudah ya buah-buahan. Walaupun tadi yang saya bilang bahwa buah-buahan itu ada yang indeks gulanya tinggi, ada yang indeks gulanya rendah. Jadi mungkin pilihlah yang indeks gulanya rendah kayak apel, jeruk, pir, dan beri-berian atau yang buah-buah yang warna-warnanya cerah itu bisa jadi lebih dominan. Tipsnya adalah kalau untuk buah-buahan pastikan variasi pemilihannya, jangan itu-itu aja buah-buahannya. Yang kedua, buah-buahan masih bisa tergolong aman untuk mengontrol kadar gula darah dan bisa dibilang lebih aman itu apabila makannya buah potong. Oh, baik. Jangan di jus. Karena kalau di jus itu satu seratnya mungkin akan rusak, yang kedua kadar gula di dalam buahnya akan lebih cepat diserap sama tubuh kita. Jadi nantinya akan mengakibatkan lonjakan gula darah. Tapi kalau misalnya buah potong kan seratnya masih utuh, dia bisa sebagai tahanan lah untuk penyerapan gula darahnya nggak begitu, penyerapan gulanya itu nggak begitu cepat gitu, jadi agak lambat. Jadi sarannya buah potong bisa, atau cemilannya dengan makanan-makanan yang tinggi protein atau yang mengandung protein. Contoh kayak kacang-kacangan gitu tuh boleh, kacang tanah rebus, almond panggang, edamame itu juga boleh, silahkan. Jadi bisa menjadi sebagai cemilan untuk sumber protein. Dan hindarilah cemilan-cemilan yang udah pasti tinggi gula dan tepung. Itu udah pasti cepat meningkatkan gula darah pada penderita diabetes. Jadi tepung itu artinya bukan hanya goreng tepung aja ya, semua jenis ya. Kayak kue-kuehan, kue basah, kue kering, mie, bakso, dimsum itu juga mungkin harus dihindari terlebih dahulu. Gitu. Berarti mungkin itu susah juga dok, di Indonesia kan mungkin udah biasa cemilannya kan orang sini mungkin batagor, tahu goreng seperti itu tadi. Betul. Mungkin bisa coba diganti dengan tadi buah-buahan, lebih baik lagi buah-buahan potong ya dok. Ya betul. Spesifiknya. Betul. Oke, baik. Kemudian dok saya mau nanya lagi nih dok, mungkin kalau dari komposisi makanan kan tadi udah dok, apakah juga ada tips nih dok atau gimana sih dok cara pengolahan makanan yang paling baik untuk pasien-pasien diabetes? Apakah mungkin lebih baik yang direbus, dibakar, atau digoreng dok? Oke. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk pengolahan makan sendiri itu satu tidak harus rebus-rebusan ya. Karena faktanya di lapangan itu banyak juga yang salah memahami bahwa orang diabetes sudah deh makan paginya rebus-rebusan aja. Ya, tapi kenyataannya isi rebus-rebusannya itu adalah ya hanya rebus jagung, rebus ubi, sama rebus singkong. Padahal itu kan isinya karbohidrat semua ya, nggak lengkap. Jadi walaupun rebus-rebusan tapi komposisinya nggak bagus, ya itu sama aja. Jadi pasti kalau dari saya sih sebenarnya untuk penderita diabetes itu mau makan yang digoreng itu masih boleh, silakan. Artinya ayam goreng, ikan goreng, telur dadar, telur ceplok itu masih boleh. Tapi tipsnya adalah pastikan tidak semuanya digoreng dalam satu piring. Oh, baik. Jadi ada yang direbus mungkin, ada yang ditumis, atau ada yang dipepes gitu, ada yang dibakar, itu variasikan. Dan pastikan minyak yang digunakan itu tidak minyak yang berulang-ulang digunakan. Jadi maksimal 2 kali penggunaan itu harus diganti minyaknya. Jadi mungkin intinya adalah untuk digoreng itu masih boleh, tapi tipsnya seperti tadi.
Berarti Gitu. balik lagi tetap komposisinya lagi dok yang paling penting tadi dok ya. Betul. Meskipun dia mau direbus tapi isinya karbohidrat semua itu akan sama aja Ya soalnya. sama aja, betul. Oke. Betul. Ya baik dokter. Ya kemudian mungkin ada tips-tips lagi dok, mungkin untuk penderita diabetes lainnya mungkin selain makanan, apakah ada di pola hidupnya mungkin? Betul. Ya jadi untuk pola hidup secara umum sebenarnya satu itu pastikan tidak begadang ya. Oke baik. Karena kalau begadang itu tentu jelas akan bahasa gampang itu akan mengacaukan metabolisme tubuhnya. Sehingga kalau metabolismenya kacau, metabolismenya melambat, pengaruhnya nanti ke regulasi gula darah. Jadi gula darahnya bisa naik turun tidak stabil lah gitu. Jadi artinya untuk penderita diabetes jarang begadang. Patokannya seberapa? Ya tidurnya cukup 6 sampai 8 jam, yang dimana tentu tidurnya tidak terlalu malam ya. Kurang lebih di bawah jam 11 atau di bawah jam 10 itu upayakan sudah tidur dan bangun tetap pagi lah. Jam 4, jam 5 itu sudah anjuran yang cukup baik untuk bisa membantu meregulasi gula darah. Lalu berikutnya selain pola tidur ya tentu berolahraga juga menjadi penting ya. Karena biasanya pada pasien-pasien penderita diabetes ini itu bukan hanya karena kondisi gula darahnya yang tinggi juga, tapi kondisi resistensi insulin. Jadi insulinnya ini sudah nggak peka lah sama gula gitu. Nah penelitiannya menyebutkan bahwa olahraga juga adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepekaan si insulin tadi. Sehingga kalau kita berolahraga, ototnya jadi lebih baik, ototnya tidak turun massa ototnya, sehingga resistensi insulin bisa naik dan kontrol gula darahnya juga lebih baik. Jadi dua hal itu juga tetap harus diingat juga gitu. Oke. Baik dokter, terus kemudian mungkin berikutnya juga nih dok yang lagi sering banyak dilakukan orang-orang pada zaman sekarang. Kan banyak juga mungkin obat-obatan di luar sana dijual bebas tanpa resep dokter. Itu mungkin dokter ada saran-saran dok untuk ya orang luar sana yang masih mau mencoba untuk beli sendiri tanpa kontrol ke dokter gitu dok. Ya. Nah, jadi kalau saran saya sih udah pasti itu nggak boleh ya dok ya. Iya, dok. Udah pasti nggak boleh beli obat sendiri, apalagi yang mengklaim obat anti diabetes yang bisa menormalkan kadar gula darah. Nah itu harus hati-hati. Karena yang ditakutkan pada penderita diabetes itu bukan hanya gula darah tinggi, tapi gula darah rendah juga itu harus harus diwaspadai ya. Yang sering masuk ke IGD Dan sering masuk ke IGD salah Iya, satunya adalah pasiennya nggak sadar. Iya, Itu betul. jauh yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi harus hati-hati dengan penggunaan obat-obatan yang bukan resep dokter. Jadi sarannya tentu buat sahabat Primaya, khususnya yang menderita diabetes, harus konsultasikan ke dokter untuk penggunaan obat-obatannya. Agar dosisnya tepat sehingga kadar gula darahnya juga stabil gitu. Nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi gitu. Jadi normal gitu. Jadi gitu ya mungkin untuk sahabat Prima ini yang masih berani nyoba beli obat sendiri itu tadi resikonya. Mungkin bisa jadi kalau misalnya kita nggak sesuai dengan dosis, lebih banyak malah kerugiannya bisa sampai masuk ke IGD gitu salah satu contohnya ya terburuknya. Itu dokter. Baik dokter, mungkin ini udah mau selesai dok. Udah lumayan tadi banyak pertanyaan yang dijawab, udah banyak info yang kita dapatkan juga dokter. Mungkin di akhir sesi ini apakah mungkin ada pesan-pesan terakhir lagi yang dokter mau sampaikan terakhir ke sahabat-sahabat Primaya dokter? Oke. Baik buat sahabat-sahabat Primaya sekalian, terkait dengan pola makan, tentu yang harus dipahami adalah pola makan itu bukan hanya soal komposisi, bukan hanya soal porsi, tapi yang harus diperhatikan juga adalah waktu makan yang tepat, waktu makan yang teratur, itu juga bisa membantu untuk menjaga kualitas kesehatan kita. Bukan hanya untuk penderita diabetes, tapi untuk semua kalangan. Artinya makan teratur ini sekarang sudah menjadi hal yang dianjurkan. Bukan hanya soal nggak makan nasi atau makan nasi, bukan hanya soal makan goreng atau nggak digoreng, bukan hanya itu saja, tapi tentu jadwal makan teratur itu juga menjadi yang utama. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ya, udah seperti yang kita dengar tadi dari penjelasan dari dokter Davi ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya menjaga pola makan dalam pasien diabetes mellitus. Kemudian juga tadi dijelaskan juga tentang hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan seperti olahraga, kemudian juga menghindari pembelian obat sendiri. Ditambah juga mungkin ada mitos-mitos seperti tadi pasien diabetes nggak boleh makan karbohidrat, itu juga sebenarnya hal yang penting itu sebenarnya harus seimbang, makan buah-buah pun boleh, tapi balik lagi semua itu harus sesuai dengan porsi masing-masing. Mungkin seperti itu ya dok? Betul. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih dokter atas kesempatannya, atas waktunya hari ini dan juga atas info-info dan ilmu yang telah diberikan. Ya, baik. Selamat siang dok, terima kasih banyak. Oke, selamat siang.